isi menurut keyakinan imam niki baru datang. Mbele yang ada tahu misalnya niki. Boleh jadi dengan suara sandal atau suara desah napas atau suara selain-lainan lah. Si yakinina bahwa niki arak dengan baru datang. Piran tahu nak tunggu ya. Kesunatan yang nunggu dan si baru datang niki. Anteknya isi dan mau langsung milu ruku. Ndak nak sampai lewat dengan ruku tahu nak milu. Sehingga lamun milu lewat waktu nak ruku berarti sampun deparanin milu serakaat kaca imam. Adapun Fatihah si lewat setelah na ruku imam niki bau na terkapak isi imam, bau na tanggung jawabin si imam. Dalam arti apabila si guru datang niki takbiratul ihram di saat imam sedang ruku, milu mau ruku walaupun semendak ante ngangkat imam, maka teparanin sampun mau serakaat lah kanca imam. Marak dikemasi lamun tiang pelungguh kebetulan salat mesa-mesa di masjid. Denara lah dengan lainan, kecuali dengan baru datang sekit dengan niki. Tiang pelungguh yakin bahwa si datang niki adalah bermaksud untuk berjamaah, salat berjamaah, bermaksud untuk ikut terhadap tiang pelungguh. Sementara tiang pelungguh sampun solat niki. Dan ya memang niat mesa-mesa. Nah, dengan sebab datangnya sopok dengan niki si bermaksud untuk mengikut pada tiang pelungguh si solat li saat ruku atau tiang pelungguh tunggu. Lamun memang sampun tiang pelungguh ruku adena datang nika. Nah, adapun lamun datang sebelum ruku, ya sebelum ruku, padahal tiang pelungguh sampun selesai baca Fatihah, atau kadang-kadang sampun selesai baca surat, bau tiang pelungguh sambung balik atau ulangin surat situ baca baru nikah. Misal tiang pelungguh membaca Qul ya kafirun sampai selesai. Cuma tiang pelungguh langsung ruku mungkin terlalu terburu-buru. Maka tiang pelungguh coba ulangin dulu Qul ya kafirun sampai kira-kira saat baru datang niki sampun tuntas untuk menyelesaikan takbiratul ihramnya secara tenang. Dia ada terburu-buru. Bro tiang pelungguh terus langsung ruku. Nah, adapun apabila tiang pelungguh dalam keadaan ruku anda datang, sampunan arwah dan ngangkat. Tunggulah anda mau takbiratul ihram dan milu ruku. Lain terjadi di salat subuh nikah. Rasulullah SAW jadi imam. Terus Ali bin Abi Thalib kebetulan terlambat. Nabi sebab sehingga li juluna arak sopok dengan toa. Ya iringna si Ali bin Abi Thalib. Dia ada sopan sini dap dirinya jak menjuluk dirinya daripada dengan toa nikah. Terus ngone ganti sampai dijebak masjid, ternyata wayah niki lolos. Astaga, wayah si Yahudino niki. Nah, Rasulullah SAW onek ganti ruku lewat kata akhir karena dia menejak ngangkat niki mar idam tenjak doang. Mar idam tenjak. Sampai Ali bin Abi Thalib mau milu rekaat di ruku terakhir nikah. Demen selesai solat, para sahabat berketuan di para Rasulullah, ya umben ganti Rasulullah pelingga de ruku ngonek lalu sehingga marak-marak ukuran 2 rakaat solat ruku niki. Lah tiang dong tiang tahu ya masih bahasa Rasulullah. Dia tiang tahu. Nah yang langsung Jibril berbahasa tiang untuk bongkor de Rasulullah. Antik na mau Ali bin Abi Thalib milu rakaat si terakhir niki ruku. Antik nak sampai laun kelewatan ruku, antik nak datang berarti ia harus mengulangi 2 rakaat. Nah nikilah sebabnya antik tiang hendak bongkar pelungguh Rasulullah SAW. Maka dengan hal nikilah tiang pelungguh apabila memang dalam keadaan ruku, baik terjadi imam
Kau tujak malai mana ke? Kemudian nanti narak datang dengan isi tiang pelongo yakini jak milu salat berjamaah yang oleh Allah ruku sampai seukuran selesai takbiratul ihram dan milu ruku perut tiang pelongo naik pai didal. Mari ini ke masjid waktu tiang pelongo salat mesak-mesak. Jadi mumparid. Kemudian wa tasyahudil akhir lillahi ta'ala. Dan pada waktu tasyahud akhir, kebetulan ia datang waktu tasyahud akhir. Tahu dia datang. Antik saat mau milu berjamaah tunggu. Ndak langsung salam berarti. Walaupun tiang pelongo sampun mengucapkan Nabi beberapa doa lah setelah innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa minal kasri wa minal jubdi wa min aradda ila arzalil umri. Amin. Urad al jamrut wa min bidatil mahya min natil masjid dajjal. Aliki sang pelongo sambung. Eno tutup misalnya ternyata ukurannya di deman selesai takbiratul ihram dia mau tokol sambung balik doa niki. Sambung doa niki. Nah setelah napak tokol ante tiang pelongo salam. Derpon nemau milu berjamaah kanca imam dan jamaah lain walaupun lek penghujung tasyahud akhir lek waktunya jak gen salam di pak kanan. Nah dengan demikian laun tiwal ngangkat untuk menyempurnakan 4 rakaat misalnya salat zuhur atau salat isya atau salat asar atau 3 rakaat dalam salat maghrib karena yang dia mau ruku baik kanca imam. Qala al-musannif rahimahullahu taala begitu juga bila tatwilin tanpa berpanjang-panjang tapi berpanjang-panjang maksudnya dia terlalu ngone lah sekedar untuk berikan kesempatan baru datang niki bertakbiratul ihram. Kemudian wa tamyizin bainal dakhilin tanpa membedakan antara yang masuk itu tanpa membedakan walau linahwi ilmin sekalipun kita membedakannya dengan ilmu artinya dindik pandang wah apakah ia dengan alim apakah ia dengan ndekna alim apakah ia niki dengan biasa-biasa ndek yang status sosial tinggi di dalam masyarakat misalnya dakat niki terus pada si pandang. Jadi maksudnya adalah karena si datang ini arah seke kan arah seke dan tentu tiang pelungguh ini yakin oleh si datang lalu ni memang dari segi ilmu dia lalu ilmu ni atau dia terpandang oleh masyarakat walaupun marak nikah tetap tiang pelungguh hargai dan hormati. Maksudnya niki ndak lalu dengan si berilmu doang ya tiang pelungguh anti dengan isi terhormat doang tiang pelungguh anti sementara sak lainan ndek tiang pelungguh hormati dengan cara memberikan kesempatan untuk mengikuti salat jamaah kaca tiang pelungguh. Jadi tanpa tamyiz tanpa membedakan. Wa kaza fis sajdati tsaniyati dan begitu juga pada sujud yang kedua. Pada sujud yang kedua. Nah sujud kedua ini boleh jadi rakaat pertama, rakaat kedua, ketelu atau rakaat keempat. Nabi maksudnya dia tunggu sujud si terakhir kedua niki liyulhika muwafiqa takhallufil liyulhika supaya dia dapat menghubungkan muwafiqa takhallufin yaitu penyesuaian ketertinggalannya itu litmami fatihatin untuk menyempurnakan Fatihah. Jadi kan maranika sujud terakhir niki sujud terakhir baik lirakan ia tak datang sujud terakhir apakah lirakan pertama dan kedua sehingga barang dia mau selesaikan apakah milu sujud tasyahud atau sujud terakhir niki untuk langsung ngandeng di rakaat kedua atau di rakaat ketelu niki ante mau sempurna isi laksana akan rakaat si berikutnya la kharija tidak di luar an mahalliha daripada tempat solat bukan untuk orang yang keluar daripada tempat solat artinya
menunggu dengan sesungguh daripada 4 salat dengan tujuan untuk mengadakan pembersihan karena memang mungkin batal uduk ataupun kena belincak, kemudian turunnya untuk besok ia bersungguh di jalan depan solat. Wa in saghiral masjidu, sekalipun masjid tempat melakukan solat ini masjid yang kecil, wala dakhila, dan tidak perlu, tidak sunat dia menunggu orang yang masuk ke dalam masjid untuk sholat itu, ya'tadul bat'a, yang semata sengaja terlambat. Ya'tamaniki memang sengaja terlambat. Karena kadang-kadang niki ada beberapa tempat yang Nabi sebabnya dia memilih bareng takbirat ihram ke tiang pelunggu. Harus tunggu kadang-kadang setelah Al-Fatihah dia datang. Dan ini kemungkinan sang dek demen isi lewat tiang pelunggu. Ini kan melapaskan niat. Jadi ada menang usolli pardal niki. Yang ini tunggu setelah Al-Fatihah berut pada barang-barang datang. Niki adalah sengaja sang dek demen mendengarkan lapas usolli fardal niki karena ia menganggap hal itu merupakan suatu yang bid'ah. Ndek nara anjuran dengan Rasulullah, nara contoh oleh Rasulullah dan para sahabat yang dia datang pada setelah Al-Fatihah datang. Wa takhirul ihram, dan yang sengaja menunda takbiratul ihram ila ruku, sampai pada ruku. Sampai artinya mungkin kesengajaan ini adalah dek memilih berngolek-ngolek nganjeng kanca imam, dek ngonek baca Al-Fatihah. Jadi dia menang ruku imam turun takbiratul ihram terus langsung ruku. Lamun salah ilean niki le salat witir terutama sekali ya. Salat witir kan sampun selesai salat tarawih 20 rakaat. Kemudian lewat witir ini kan rakaat pertama sabbihis terbaca cukup ngone. Nah tunggu selesai sabbihis marabikal ala terus langsung ngangkat iya tahu takbiratul ihram untuk Nabi untuk salat witir. Terus langsung tanpa Fatihah karena memang waktu bilin Fatihah langsung ikut imam melakukan ruku. Niki sengaja lagu niki kan ya sampun lelah lah. Abu adalah melakukan 20 rakaat. Nah, adapun niki adalah ia memang sengaja terlambat datang untuk Nabi nadai imam dalam keadaan sujud. Jadi ini perlu takbiratul ihram bareng kaca imam, dia perlu Nabi baca Fatihah bareng imam. Dia langsung sujud ruku. Nanti dan ngolek lalu kemungkinan ini maksudnya. Bal yusannu adamuhu, bahkan disunatkan tidak adanya, tidak menunggu, maksudnya tidak menunggu orang semacam ini. Zajran lahu, sebagai tegahan baginya. Artinya ante nabi, ante paham, ante ngerti bahwa cara niki adalah merupakan suatu cara isi ndek beradab terhadap jamaah, karena ya melena mau singkat. Qala al-Pawrani, telah berkata Imam al-Pawrani, yahrumul intizaru litawaddudi, dan haramlah menunggu oleh imam atau oleh orang yang salat sendirian itu litawaddudi, bagi orang-orang yang taraddud sarsuniki, litaraddudi, bagi orang yang ragu-ragu. Jadi roh ni kena wow. Litaraddudi, bagi orang yang ragu-ragu. Misalnya marah ni kan kanti 10 kali Allah Akbar, ulang malik Allahu Akbar. Dia mandiri yakin tentang bahwa niatnya ni sampun pas. Sampai kereng gati marah ni kan naliki taraddud. Ya taraddud. Ya tapi ya ragu-ragu. Jadi dendek tunggu lah. Langsung lah sesuai kancah biasa.
wa yusannu lil imami. Nah niki sampun selesai pembicaraan masalah tunggu menunggu. Wa yusannu lil imami, dan disunatkan bagi imam itu takhfifus sholati, meringankan solat. Arti meringankan solat niki konti-konti. Ya konti-konti yang wajar lah. Artinya si penting berbentan anteknya cukup tumak ninah masing-masing daripada pegawaian solat. Ndekna berarti tatwilan niki dengan sebab terlalu panjang surat kita baca. Kecuali lamun memang si jadi makmum dan niki adalah para qari, para hafiz, isi memang pada menghafal Al-Quran untuk para burja'ah. Biasa kadang-kadang santri-santri hafiz kadang-kadang mengikuti metode Ali Jaber ini, ialah serakaat murajaahnya 15 ayat. Berarti lamun salat isya misalnya 2 kali Nabi long dah saya orang nikah terus, kadang-kadang waktu salat sunat pun marak nikah. Nah niki adalah untuk ia pada. Adapun lamun bagi makmum si umum ndek terdiri secara khusus daripada kalangan para hafiz, maka tetap disunatkan untuk meringankan, artinya ndak ngonek lalu. Ma'a fi'li ab'adin, beserta melakukan sunat-sunat ab'ad. Artinya makna daripada keringanan niki ndak sampai ketinggalan sunat ab'ad. Dan sampai ketinggalan. Misalnya di waktu subuh sunat ab'ad ni kumpul di dalam 2 kunut. Adapun lamun le salat 3 rakaat, 4 rakaat, sunat ab'ad ni kumpul di tasyahud awal. Wahayat dan sunat hayat. Sunat hayat ni kan berbeda kaca sunat ab'ad. Termasuk mengangkat imam waktu takbiratul ihram adalah termasuk sunat ab'ad. Membaca doa iftitah sunat ab'ad. Kemudian membaca surat setelah Al-Fatihah sunat ab'ad. Sunat hayat. Kemudian Nabi baca tasbih li ruku, mengangkat imam waktu turun di paruku, mengangkat imam waktu taing di paruku, ini sunat hayat. Sampai kepada tasyahud awal tokol niki sunat ab'ad. Kemudian waktu tesi mengangkat dengan rakaat kedua tiap rakaat ketelu ngangkat imam niki sunat hayat 15 duit niki. 15 duit daripada sunat hayat. Artinya niki walaupun tiang pelungguh kesunatan untuk kontean lagu ndek sampai meninggalkan sunat ab'ad dan sunat hayat. Bihaitsu la yaqtasiru 'alal aqalli, dengan sekira-kira dia tidak mengurangi daripada yang paling sedikit. Misalnya subhan rabbil azim telu paling sedikit telu, maka cukuplah si telu niki. Si telu waktu Nabi sujud pun mereka subhan rabbil a'la bihamdi subhan rabbil a'la bihamdi telu. Paling tidak niki ndak sampai 2 atau sikit atau ndek sama sekali, dengan alasan Nabi untuk mempercepat. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wala yastawfal akmala, dan tidak perlu dia menyempurnakan paling sempurnanya. Artinya misal lamun subhan rabbil azim ente semai mesak-mesak ya sampai siwa sampai 10 solas bahkan ngonean. Waktu sujud pun mas ini dalam 30 sembahyang mesak-mesak. Nah adapun sembahyang kaca makmum dengan makmum yang beraneka ragam, dengan kemampuan berdirinya berbeda-beda, ketahanan uduknya pun kadang-kadang berbeda-beda, maka tiang pelungguh ambil awsatuha, khairul umuri awsatuha. Illa in radhiya, kecuali jika si makmum itu para reda bitatwilihi, dengan memperpanjangnya, mahsuruna, yaitu oleh orang-orang yang dibatasi.
wa kurihalahu tatwilun. Kemudian dimakruhkan juga bagi imam itu memperpanjang. Wa in qasada, sekalipun ia bermaksud imam itu luhu ka akharina, yaitu menghubungi orang yang lain-lain. Artinya maratan contoh sebelum ini tetap sunat untuk Nabi memperpendek walaupun dengan tujuan untuk menunggu sampai dengan isi kemudian datang. Karena lamun sebelum si pertama wasusanu niki adalah tetap menunggu lagu dalam batas waktu tertentu sampai ndakna laun kan jamaah lain kan nunggu niki. Kan nunggu isi berbeda-beda kemampuannya untuk tetap rukuk dalam cukup waktu singone. Qala walau ra'a musallin, dan kalau melihat oleh orang solat itu nahwa hariqin, seumpama kebakaran, khaffafa, maka hendaklah dia meringankan. Artinya kebakaran lebih-lebih gempa kan, gempa ni kan. Di daerah-daerah tertentu kadang-kadang puting beliung atau kebanjiran, tsunami, maka andai betul-betul dengan jaringan, si penting nak bawa selesai solat itu. Wahal yalzamu amla, apakah lazim atau tidak? Artinya apakah wajib hukumnya meringankan ini atau tidak? Wajah ini di sini ada dua jalan, dua pandangan, maksudnya dua wajah ini. Walladhi yattajihu, dan pandangan yang kuat, annahu yalzamuhum, bahwasanya wajib si imam itu untuk memperpendek dengan adanya kasus-kasus tersebut. Untuk apa? Li'inqazi hayawanin, misalnya untuk menyelamatkan hewan. Misalnya orang niki ara anak nabi, ara anak bembe lah, atau anak sampi mungkin siwa beli niki termasuknya hayawan yang muhtaram, hewan yang dihormati. Hewan yang dihormati ini akan mengalami kecelakaan, atau mungkin ia kelaparan. Lamun tiang pelungguh ngonean solat terlalu sin kelaparan, maka tiang pelungguh percepat sempurna. Yang penting kesempurnaan niki tidak sampai mengurangi rukun isi ketentuan. Terus langsung, apakah dalam hal niki teparanin tiang pelungun di khusyuk lantaran bau terganggu kehusyuan tiang pelungguh isi perhatian terhadap hewan yang muhtaram, atau isi kebakaran beruk, atau isi kebanjiran, atau isi gempa. Karena ini kan dalam keadaan masyakkah, al-masyakkah bimanzilatil hajah, wal hajah bimanzilatid darurah. Ini kesulitan Nabi berbeda kecil saat normal. Dalam saat normal ya sewajar-wajarnya lah makna daripada ringan dan makna daripada memperpanjang. Wa yajuzu lahu, dan boleh baginya, bagi imam maksudnya, boleh bagi imam li'inqazi nahwi malin, yaitu untuk menyelamatkan seperti harta. Misalnya tiang pelungguh kebetulan niki ya musafir, kemudian tiang pelungguh bawa koper dinara atau penitipan, sementara waktu sholat tiang pelungguh pun salat, walaupun mungkin masjid terminal misalnya, masjid airport, kalau duit dengan, maka tempat ni kebiasaannya ini doang, telang sepatu, telang tas, telang macam-macam. Maka tiang pelungguh percepat solat niki untuk menyelamatkan barang-barang si jauh tiang pelungguh.
Wa man ra'a hayawanan, siapa saja yang melihat akan hewan yang dihormati pada saat sholat nih maksudnya, yaksuduhu zalimun, tetapi hewan yang dihormati itu dituju oleh orang yang zalim, artinya akan dizalimi oleh orang zalim, akan dizalimi oleh orang zalim. Au yagriko, atau dia itu yagriko, akan tenggelam misalnya lekoko atau kulit sigara. Lazimahu takhlisuhu, wajib kita selamatkan akan dia, akan itu hewan. Wa ta'khiru salati, dan wajib dia tunda salatnya kalau memang tidak kepepet waktu. Selamat lagi dulu, selamatan. Lamun dek tiang pelungguh selamatan iya dengan tujuan tiang pelungguh sembahyang wajuruk dalam dikatakan selamat, Allah Ta'ala selamat, lagu gejala-gejala untuk dek dengan selamat lantaran terlalu belik misalnya bencana nikah, maka berarti tiang pelungguh menyanyiakan, berarti tiang pelungguh membunuh akan hewan yang terhormat niki dengan cara sengaja, walaupun tiang pelungguh dengan tujuan melakukan sholat. Au qala ta'khiri sholatin au ibtaliha, atau batalkan dia, artinya bau tiang pelungguh sugul dengan pengen sholat niki untuk keselamatan daripada hewan yang terhormat. Nabi lagi ni misalnya dengan toa ni, dengan toa yang pelungguh sermina ni lampak lurus, kebetulan si kena liwati ni arah sumur ni dia dah berang tibing, ini kena lolos umpama ni pasti ada terik, dan sebab terik ni boleh jadi terjadi patah tulang ataupun bakat, ataupun kadang-kadang ini meninggal karena misal sumur ni terlalu dalam, maka tiang pelungguh bau sugul dengan tempat sholat. Apakah tiang pelungguh niki masih dalam keadaan sholat atau dengan membatalkan sholat lalu selamatkan dengan ikhtiar dan sampai kipas sumur. In kana fiha, jika ada dia di sana, jika ada padanya, au malan, atau menyelamatkan harta, jaza lahu zalika, boleh baginya yang demikian itu, artinya boleh dia memperpendek, atau boleh dia keluar daripada solatnya, atau boleh dia tunda pelaksanaan solatnya untuk menyelamatkan harta yang akan dizalimi oleh orang. Wa kuriha lahu tarkuhu, justru dimakruhkan baginya untuk meninggalkan hal itu. Artinya apa? Dengan marah seberuk ni aro lamun mula telang terkejani Allah Taala telang si sembahyang memang. Nah diki makruh. Selamatkanlah dulu, karena hifzul mal ini termasuk maqasidus syariah. Maqasidus syariah salah satu daripada masalah hifzul mal, memelihara harta. Qala wa kuriha tarku wa kuriha ibtida'u naflin ba'da syuru'il muqimi wa kuriha, dan dimakruhkan juga ibtida'u naflin, memulaikan salat sunat ba'da syuru'il muqimi bil iqamah, setelah mulainya orang yang iqamat itu dalam qomat. Misalnya Allahu Akbar tiang pelungguh terus mulai niki, jadi makruh walau bighairi iznil imam, sekalipun yang qomat itu bukan dengan izin imam. Jadi lamun qomat niki sebenarnya adalah hak daripada imam, sehingga apabila imam dek leman menyuruh akan niki dan si qomat untuk qomat, maka makruh, kecuali lamun memang ya ini qomat dek jadi masalah bagi si imam, karena niki termasuk kebiasaan. Misalnya lek tiang pelungguh lamun sampun sepi di darat dengan salat sunat langsung qomat, dan imam pasti mafhum. Nah lamun misalnya imam niki wirid misalnya, karena niki memang ia bermaksud untuk nabi atamah
salat isya misalnya atmah kan iki salat isya niki kesunatan yang pelongo atmah artinya mengundurkan pelaksanaan bahkan menjelang pertengahan malam niki atmah. Nah kemudian si imam niki memang wirid ya wirid arak wirid selagol karena salah sopok daripada waktu ijabah doa adalah ma bainal azan wal iqamah ialah waktu antara azan timpal iqamah. Nah sebabnya kadang-kadang antara azan timpal qomat niki sampai 20 menit. Para ulama Islamic Center niki 20 menit jarak. 20 menit niki bega ngone no. Ya, untuk nabi kesempatan baik yang sedang wudu atau imam niki untuk nyisikan wirid misalnya. Nah niki sebab nanti nah lamuna berarti dekman besuruh dekman selesai wirid. Dewan selesai wirid. Kemudian lamun besuruh berarti wirid sampun selesai. Nah dekman besuruh ada qomat berarti kan tanpa pengetahuan daripada dengan si qomat niki bahwa ia memutus wirid daripada imam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qira ibtida'u naflin ba'da syuru'il muqim fil iqamati walau bi ghairi izni imam fa in kana fihi atmatan fa in kana fihi atamahu maka jika ada padanya dia menyempurnakannya illam yahsya bi itmamihi pauta jama'atin artinya jika tidak takut itu orang yang salat sunat ini tidak takut dia dengan menyempurnakan salat sunatnya tidak takut dia luput salat jamaah artinya ya ini selesai salatnya si salat sunat niki ndek nengonek lalu dan ndek negen sampai ketinggalan daripada salat berjamaah atau ketinggalan misalnya sekedar sampai Fatihah lah bare bau ya ruku bareng kaca imam wa illa dan kalau tidak kata nadban kalau dia tidak artinya apabila nah khawatir bahwa ia ketinggalan melakukan salat jamaah kata nadban hendaklah dia memotong akan salat sunatnya itu sunat dia supaya dicepat masuk dalam salat jamaah wa dakhala fiha dan ia masuk dalam salat jamaah itu malam yarju jama'atan ukhra selama dia tidak mengharapkan adanya jamaah yang belakangan karena boleh jadi di sopok masjid kota misalnya si rame niki ini kadang-kadang berkali-kali pelaksanaan salat jamaah karena nabi arah bare kelompok daripada kaum muslimin kemudian dia mau berjamaahkan jamaah sejeluan baik mendirikan terus para nikah terus. Nah, lamun memang si sedang melakukan salat sunat niki arak harapan bahwa arak jamaah kemudian daripada jamaah niki silahkan walaupun sampun kamat mau ada si kamat niki maka lanjutan salat sunatnya salat sunatnya bareh demi dulu jamaah kemudian niki adalah merupakan salah satu daripada nabi cara-cara tiang pelungguh terbada pengetahuan tentang pelaksanaan salat berjamaah. Tujuannya adalah anti tiang pelungguh lengkap mengetahui kemungkinan isi tiang pelungguh harus laksana apabila terjadi marantan sebut-sebut berul dalam ibarat ini. Qala wa tudraku rak'atan